Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alfa Rizky Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bahasan pentingnya pola hidup sehat dalam keseharian kita. Hidup sehat pasti didambakan oleh setiap orang. Sehat dari serangan penyakit, virus, atau atas hal lainnya yang membuat tubuh kita lemah. Dengan tubuh yang sehat, pikiran dan mental pun akan ikut sehat sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan dan kualitas hidup. Jika kalian berpikir menjaga kesehatan itu sulit, kalian salah. Banyak hal mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita tetap stabil, yakni dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Pola hidup sehat merupakan pola atur jangka panjang yang bisa dilakukan dengan menjaga atau melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan kinerja fungsi tubuh, sehingga berdampak positif bagi kesehatan Anda. Beberapa hal bisa diwujudkan melalui beberapa upaya yang bisa dilakukan agar pola hidup sehat bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan menjaga asupan makanan sehat, bergizi, dan nutrisi yang tercukupi maksimal. Konsep diet yang benar, berolahraga, memaksimalkan kegiatan positif agar terhindar dari stres dan hal lainnya. Upaya tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kualitas hidup sehingga bisa membawa dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Mengatur pola hidup sehat itu sangat penting agar hidup kita ke depannya jauh berkualitas, bugar, dan jarang sakit. Pola makan tidak beraturan dan mengabaikan konsep nutrisi jelas tidak dianjurkan. Kurangnya aktivitas fisik juga berpengaruh besar bagi kesehatan tubuh kita secara umum. Kemajuan teknologi pangan juga bisa berpengaruh pada kesehatan pola hidup sehat kita. Jumlah produksi makanan olahan yang dari hari ke hari semakin meningkat patut diwaspadai. Ini bisa berpengaruh pada pola hidup sehat kita. Penggunaan bahan kimia pada makanan olahan patut diperhatikan. Segala kemudahan akibat kemajuan teknologi sangat berpengaruh dengan signifikan terhadap penerapan pola hidup sehat. Banyak penyakit muncul seakibat dari pertumbuhan teknologi pada makanan dan segala bentuk kemudahan hidup. Banyak diam, susah gerak, konsumsi produk instan yang berpewarna dan berpengawet bisa menjadi pemicu munculnya penyakit-penyakit jenis baru seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Penerapan pola hidup sehat ada aturannya. Ini disesuaikan dengan jenjang usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Berikut adalah langkah yang bisa diterapkan sebagai usaha dalam menjalani hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Zaman teknologi maju seperti sekarang sangat sulit menerapkan cara hidup sehat seperti ini. Godaan makanan instan, junk food, fast food bisa merusak pola hidup sehat kita dalam menjaga keseimbangan asupan gizi dan nutrisi. Asupan protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin yang seimbang sangat penting bagi keseimbangan hormon dalam tubuh.
Hal ini sangatlah vital supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan supaya gizi dalam makanan yang kita masak tidak rusak, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh tetap memberi manfaat. Segeralah membuang kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kalau bisa, coba kita catat makanan apa yang kita konsumsi setiap hari. Catatan ini penting sebagai pengingat agar kalian setidaknya dapat membatasi atau menambahkan konsumsinya. Tidak hanya itu, kalian juga bisa memilih makanan mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan, baik yang alami atau dengan zat kimia yang terkandung dalam makanan hasil olahan pabrik. Tujuannya tentu saja agar terhindar dari efek negatif yang bisa saja dihasilkan dari makanan tersebut. Untuk hidup jauh lebih sehat, konsumsi buah dan sayur adalah keharusan, di samping konsumsi daging dan sumber karbohidrat. Yang kedua, rutin berolahraga. Hal paling mudah adalah dengan melakukan aktivitas ringan selama 30 menit setiap hari jika kalian ingin memiliki tubuh yang sehat. Kalian bisa pula melakukan aktivitas jalan kaki paling kurang selama 150 menit atau bisa pula dengan lari setidaknya 75 menit dalam 1 minggu. Sementara itu, latihan kekuatan untuk semua kelompok otot disarankan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Bisa berupa fitness atau aerobik. Olahraga yang maksimal dalam penempatannya dalam waktu yang tepat juga bisa bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah serta menguatkan otot dan tulang. Jika aktivitas keseharian kalian lebih banyak melakukan kegiatan sederhana, usahakan untuk bergerak lebih aktif lagi setiap hari. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Tidak bisa diabaikan, tingkat stres yang tinggi termasuk salah satu hal yang harus kalian jauhi sebagai upaya untuk meraih kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kalian harus bisa mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Saat sedang mengalami stres, gejala fisik yang mendera biasanya dapat berupa sakit kepala, sakit perut, meningkatnya tekanan darah tinggi, dada terasa sakit, hingga sulit tidur. Untuk mengatasinya, kalian bisa melakukannya dengan bersantai, relaksasi, juga melakukan hal yang kamu senangi, misalnya membaca buku, karaokean, wisata, berkebun, dan lainnya. Beberapa hal lain seperti yoga atau meditasi juga bisa dilakukan agar kalian terhindar dari stres. Selain itu, penting juga untuk selalu mensyukuri hidup apapun keadaannya agar pikiran dan hati tetap tenang. Kesehatan mental juga akan mempengaruhi kesehatan secara fisik secara general, sehingga keduanya tak terpisahkan. Yang keempat adalah berbekam. Berbekam merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan dan kestabilan dalam tubuh. Sel darah yang rusak atau mati harus segera dikeluarkan agar pergantian sel darah baru yang lebih segar bisa optimal. Dalam kehidupan kesehatan akhir-akhir ini, bekam bisa jadi cara alternatif untuk menjaga kesehatan dan membantu metabolisme tubuh dalam mengeluarkan racun dalam tubuh, juga sel-sel rusak yang sudah tidak terpakai dalam tubuh. Melakukan bekam secara rutin dipercaya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas pada tubuh.
Yang kelima adalah istirahat yang cukup. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kalian juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup. Pastikan jam tidur kalian selalu terpenuhi dan biasakan tidur hingga bangun di waktu yang sama. Kalau merasa sulit tidur, kalian bisa melakukannya dengan mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengarkan musik untuk membuat tubuh lebih rileks hingga akan mudah terlelap. Yang keenam, pola makan dan minum yang sehat. Kurangi makan makanan cepat saji, junk food, goreng-gorengan, produk olahan dengan pengawet dan pewarna di atas ambang toleransi. Minum minuman berwarna, kopi, soda, beralkohol tidak baik untuk kesehatan. Optimalkan banyak minum air putih, sesuaikan dengan literisasi yang telah ditetapkan. Tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan. Itulah beberapa pola hidup sehat yang bisa kalian terapkan setiap hari. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dalam tema bahasan lainnya.